Halo guys, welcome back to Bincang Cakap Podcast. Well, rasanya udah lama banget ya gue nggak bikin podcast. Terakhir gue podcast kapan ya? Kayaknya gue harus cek Spotify dulu deh untuk tahu tanggal pastinya ya. Cuman kebetulan sekarang gue lagi ada topik yang pengen gue bahas ya, karena akhir-akhir ini gue lagi gila game banget. Jadi gue sekarang akan ngebahas mengenai game dan gamers. Jadi kenapa topik ini gue angkat? Karena gue rasa sebenarnya ini tuh jadi kayak dilema gitu loh untuk diri gue ya. Nggak tahu ya kalau gamers yang lain, cuman kalau dari diri gue sendiri tuh ada sebuah dilema yang cukup seru untuk dijadiin topik podcast di Bincang Cakap gitu. So stay tune terus di podcast ini ya. Oke, jadi topik yang gue angkat itu adalah mengenai tentang pirating atau ya pembajakan game. Well, gue yakin siapapun di dunia ini ya yang paling gak main game itu pasti ada yang namanya pengalaman pernah membajak game ya. Membajak artinya bukannya dia yang bikin gamenya bisa dibajak, bukan, tapi menikmati hasil bajakan dari orang lain gitu. Dan jujur gue pribadi dulu adalah salah satu orang yang sangat menikmati pembajakan game itu sendiri ya. Kita mulai dari yang terdahulu banget deh, kayak game PlayStation dulu tuh. Game PS1 itu gampang banget dibajak lah, sampai game PS2 lah palingnya. Terus agak kesini game PS3, 4 ya. Akhirnya sih 4 yang udah mulai pakai sistem online, jadi nggak bisa dibajak ya, kecuali kalau dia cuma mau main game offline doang itu bisa ditulis di PS4 ya. Cuman nggak tahu nih ke depannya PS5 bakal sistemnya kayak gimana gitu. Cuman untuk pembajakan sendiri udah bisa di PS4 dan I did, dan gue melakukan hal itu juga gitu untuk PS4 gue gitu, karena nggak bisa jadi main game online, nggak bisa. Sekarang gue beralih dari konsol pindah ke PC, yang mana di PC itu pilihan gamenya kalau gue bisa bilang lebih banyak ya, banyak banget malah. Dan setiap gamenya itu pasti ada platformnya untuk ngedownload secara resmi. Contoh lah, satulah Origin atau Steam atau Epic Game atau Ubi Play itu untuk Ubisoft ya. Dan di setiap dari platform itu pasti ada harga yang ditawarkan secara official untuk membeli game itu dengan benefitnya sendiri masing-masing. Dan gue baru melakukan pembelian game yang secara asli legal gitu. Maksudnya itu adalah untuk game-game yang sifatnya online, contoh ya kayak PUBG atau kalau yang free-nya itu kayak Fortnite, atau mungkin ada Rogue Company ya, kayak gitu-gitu, atau Origin di Battlefield 5. Itu adalah game-game yang kalian harus beli secara original untuk bisa bermain dengan kawan-kawan kalian secara online gitu. Tapi sebelum itu gue bermain secara offline dengan mendownload game itu di Ova Games gitu. Sebenarnya gue mikir, sebenarnya kita salah nggak sih dengan download game yang ada di Ova Games gitu? Dulu sih gue mikirnya enggak lah, paling apa sih, developer pasti udah dapat untung dengan dia bikin game terus banyak pada yang download gitu. Toh juga si developer juga pasti udah dapat investor yang naruh saham di situ, terus pas di launching gamenya ada beberapa orang yang beli dan pasti udah balik modal gitu. Tapi setelah kesini gue ngerasa satu hal yang ketara banget gitu. Contohnya kayak misalnya kayak kalian sadar nggak sih, semakin dikit AAA game yang baru-baru launching gitu. AAA game itu artinya game yang single player yang bener-bener dari grafiknya, story mode-nya juga oke, terus gameplaynya juga sempurna, terus sound engineering-nya juga enak gitu, entah apa background sound-nya atau original soundtrack-nya sendiri gitu. Jadi semua itu tuh perfect lah, ibaratnya yang AAA lah. Nah itu tuh udah jarang gitu. Taruhlah yang mungkin terakhir banget itu adalah Red Dead Redemption, terus sama Death Stranding, atau dari game PS kayak Metal Gear Solid, atau mungkin ada lagi Control, terus Assassin's Creed. Itu kan nggak terlalu cepet gitu loh untuk pertambahan gamenya. Bahkan Cyberpunk yang digembar-gemborkan bakal game bagus banget gitu, itu aja masih lama gitu kan. Udah digembor-gemborin dari tahun dulu banget gitu.
Terus gue mikir kenapa hal itu bisa terjadi, padahal kalau kita buka Steam, Epic atau apa itu bermunculan banyak game baru yang ternyata free online, tapi ya itu nggak ada story mode, cuman game kayak sejenis PUBG atau Fortnite, ada The Cycle sekarang, itu semua kayak Overwatch gitu, itu semua itu aja, nggak ada plot story-nya atau apa ya yang bisa kita nikmatin dari sebuah game gitu loh, kayak nggak Crysis 3 atau Dead Space 2 atau Mass Effect Andromeda, Titanfall 2, game-game yang kayak gini gitu. Terakhir yang mungkin ada itu Doom Eternal, ya kemana gitu developer game-game yang bikin single player yang bikin sebuah game yang benar-benar bagus untuk dimainin sendiri tanpa harus online gitu lah, ibaratnya kayak gitulah. Kemana gitu, kok udah jarang. Tapi akhirnya gue dapet gitu jawabannya, bahwa kalau developer game bikin game yang kayak Tomb Raider ya, contoh Tomb Raider, dia kan sendiri gitu, single player, itu ya pasti udah bisa dibikin crack-annya sama ya sebut saja OVA Games, atau juga mungkin dari Reddit yang lain atau dari torrent lainnya, itu situs-situs lainnya untuk download crack-an itu udah gampang banget gitu. Sekarang untuk download yang crack-crackan gitu mudah, nggak ngejelimet atau ribet kayak dulu gitu, copy paste atau banget, nggak, ini udah tinggal next aja, atau udah bisa main aja gitu. Ini kayak gini-gini yang bikin sebenarnya mematikan industri game yang benar-benar butuh dukungan dari para pembeli atau penikmat game dengan membeli game secara legal gitu. Contohnya aja kayak Destiny 2. Kalau lo lihat game di Destiny 2 itu yang di Steam itu harganya sekitar 1,6 atau 1,8 yang bundle, yang full package, yang udah kasta tertingginya, ya nggak secara DLC satu-satu gitu. Itu bagus banget itu game karena dibuat dengan nggak main-main gitu ibaratnya, dan akhirnya dia menerapkan sistem untuk online juga. Jadi ini bukan cuman story doang yang bisa dimainin sendiri, enggak gitu kan. Jadi ini harus berkelanjutan gitu. Dan lanjut lagi kayak game apa ya, GTFO gitu, harga gamenya tuh 499 gitu. Ini orang jadinya mikir, ya udah gue bakal bikin game bagus tapi semuanya multiplayer, nggak ada yang single sendirian gitu. Kan akhirnya kalau mau main game seru ya harus bareng teman-teman, atau misalnya kalaupun lo main ya hoki-hokian lo dapet orang yang bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Indonesia, akhirnya kayak main gamenya juga harusnya jadi tunggu-tungguan. Coba kita belajar sedikit untuk menghargai developer dengan membeli game yang ya selayaknya gitu lah, secara legal gitu, secara full version yang udah ada platformnya masing-masing. Toh setiap bulan atau setiap minggu ya itu tuh udah ada harganya masing-masing yang didiskon gitu. Jadi kenapa kita harus beli game yang bajakannya, bukan beli ya, maksudnya membajak game gitu. Tapi ya ini juga jadi kayak sebuah dilema juga buat gue gitu. Kenapa sih kita masih mau melakukan pembajakan game ini ya? Karena kalau gue lihat sih, contohnya misalnya spek PC kalian tuh spek dewa, taruhlah VGA card atau prosesornya itu udah kelas tinggi lah ibaratnya. Ya, misalnya kalian punya sebut aja RTX generasi yang ketiga ya, 3080, 3070. Masa iya kita dengan kemampuan kita untuk beli VGA card setinggi itu kita masih harus melakukan pembajakan game gitu ya? Walaupun dengan VGA card ini gue bisa main semua game merata kanan gitu. Cuman ya lu punya mesinnya, tapi kenapa lu nggak ngargain si pembuat gamenya gitu loh, yang bakal ngebuatin game untuk lu makan dengan mesin lu ya? Masa ya lu bajak gitu dengan kemampuan lu udah berhasil membeli ya VGA sejenis dan sekelas itu gitu. Padahal kecuali kalau memang komputer kentang lah, taruhlah misalnya dia VGA cardnya masih yang ya seri 1030 yang masih yang ya gimana sih, yang kentang lah ibaratnya kayak gitu ya, mungkin itu masih consider kita, VGA cardnya aja begini, mungkin dia mikir gue tapi pengen tetap main gitu, ya udah akhirnya dia download melalui pembajakan gitu. Kalau gue sih dulu gue waktu masih pakai AMD Ryzen 3 2200G itu
jujur gue ngebajak game ya, itu gue download yang banyak game bajakan gitu ya, karena ya spek gue aja begitu cuy, kentang banget. Sedangkan perlahan-lahan gue naik ke 1060, terus yang terakhir adalah RTX 2060, yang mana yang itu harusnya kayak ya lu udah step up the game, ya arti lo harus step up your attitude juga dong. Jadi harus kita hargai developer ya. Kebayang gak sih kalau semua orang yang di dunia inilah benar-benar udah nggak mau beli game lah, ibaratnya nggak mau beli game, nggak mau game berbayar, itu developer nggak bakal ada lagi game-game yang kayak Watch Dogs Legion atau Far Cry. Sekarang Far Cry 6 kan yang lagi ditunggu ya, yang kayak gitu itu bakal lebih lama lagi gitu developernya untuk ngebikin game ini. Udah gamenya susah dibuat, kemauan untuk developer bikin game juga kayak jadi tanda seru gitu. Mau nggak sih gue bikin game kayak gini? Ujung-ujungnya pasti bakal ya itu dibajak gitu. Apa benefitnya buat gue gitu? Mending gue sistem yang sama gue bikin via online. Udah microtransaction dapat, downloadnya gratis, mereka dapat. Akhirnya mereka pasti kepo kayak pengen dapat skin atau senjata yang lebih bagus, bakal bayar. Udah, toh yang diinginin dari sebuah game developer itu adalah cuan kan, ya pastilah keuntungan benefit dari penjualan gamenya itu sendiri gitu loh. Karena microtransaction itu benar-benar menggoda banget gitu. Misalnya $7 lo dapat skin yang dewa, terus dapat senjata yang oke, ya siapa yang nolak sih gitu. Yang kayak gitu sebenarnya yang bikin developer tetap beralih ke permainan online. Ya tapi sangat disayangkan gitu, kita yang pengen main kayak game The Witcher 3 itu game lama banget gitu, kenapa nggak ada kelanjutannya? Apa kayak bukan The Witcher kayak judulnya, cuman yang sejenis kayak gitu, kayak yang kita butuh game-game bener-bener triple A gitu. Triple A game sekarang bisa dihitung pakai jari dibanding dulu yang dulu mah oke banget lah, banyak banget triple A. Sekarang apa sih yang mau sebut aja deh yang 2020 AAA game yang muncul apaan aja gitu. Cyberpunk katanya tahun ini ya kalau nggak salah. Terus sama apa namanya, Death Stranding itu dari PS, oke lah masuk ke PC. Terus apa namanya, Borderlands 3 aja bahkan udah ada OVA Games ya gitu ya, walaupun dia juga ada sistem online ya gitu, cuman ya itu sih udah ke arah fans juga sih, itu masih ada aja yang beli tetap yang bener-bener gitu loh, karena dapat ya itu sekali lagi skin. Harapan terakhir itu cuman microtransaction biar orang-orang pada bisa pakai skin yang diinginkan gitu. Jadi gue menghimbau kepada seluruh pendengar Bincang Cakap dan juga penonton YouTube gue, kalau misalnya ternyata kalian sudah sampai pada level spek yang ya ibaratnya udah pakai mobilnya Ferrari, masa bensinnya masih premium loh, kayak gitu loh. Saatnya kalian untuk coba menghargai developer game, download yang full version. Ya kalau misalnya nggak bisa sekarang, tunggu aja sampai diskon. Pasti ada diskonnya, dan diskonnya emang gila-gilaan gitu. Gue juga bingung gitu. Waktu itu gue beli game Borderlands itu diskonnya gila-gilaan banget. Total gue cuma bayar sekitar 175 ribuan. Terus harga aslinya sekitar 395 ya. Well, I'm so lucky gitu, gue dapet yang 100 sekian dibanding harga harus beli yang 300-an gitu. Yang kayak gitu-gitu aja momen yang harus dicari gitu. Toh game itu kan tetap ada, nggak tiba-tiba dus hilang. Tinggal masalah waktu aja lu mau maininnya bisa cepet. Sekarang saat ini juga tuh ya 2-3 bulan lagi lah, nunggu sale dulu. Toh kalian kalau udah apa namanya beli game itu kayak kebanggaan juga sih kalau menurut gua gitu, dibanding kalau kita misalnya ngebaca ada rasa bersalah gitu gak sih, kayak orang udah capek-capek bikin game terus gue ambil tanpa lu dapat benefitnya developer, maaf ya ada ya, kayak aduh, janganlah kayak gitu. Pikirin aja misalnya salah satu rekan kalian ternyata adalah game developer dan ternyata gajinya ya bukan gaji kan tiap bulan, misalnya bonusnya ternyata dihitung dari rating penjualannya dan ternyata nggak achieve, ya sedih juga kan. Gitu aja sih kalau menurut gue. Ya untuk podcast permulaan ini gue rasa sih nggak bisa ngomong banyak-banyak ya, nggak bisa lama-lama juga, cuman ngeluarin apa unek-unek dan saran gue aja untuk para rekan-rekan gamers dan para pendengar podcast gue ya, untuk lebih berpikir ke depan. Kalau memang misalnya udah cukup mampu ya boleh ya monggo lah, kita coba harga developer dengan membeli game secara
legal gitu. Kalian bakal ngerasa sendiri kok gimana rasanya. Enak bro, kayak melakukan sesuatu yang bener gitu. Pokoknya enak deh. Ya, gue rasa itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Thank you so much for listening ya. Hampir gue bilangnya thank you so much for watching karena biasanya kan buat YouTube ya. Tapi ini juga di YouTube juga selain di Spotify. Jadi kedepannya semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih menghargai lagi, bahkan dalam hal terkecil sedikit pun. Contohnya kayak dalam menghargai developer, pembuat game gitu. Oke, gue Akmal Ramandika. Thank you so much for listening. See you in the next podcast and bye-bye.